Kalau di Kristen itu balik lagi kita tidak. Jadi kalau dalam perjanjian lama memang ada yang namanya ada yang haram, ada yang halal. Tapi kan kenapa itu? Nggak apa-apa masuk teologis terlalu dalam nggak apa-apa ya. Sudah dihapuskan. Nggak apa-apa. Oke, nah kenapa? Karena pada masa itu mereka hidup dalam hukum Taurat. Oke, kenapa? Oleh karena buah dari dosa, mereka untuk menjangkau Tuhan itu Jauh, terpisah oleh dosa, makanya harus dicapai dengan sekali lagi perbuatan baik dan di bawah hukum. Tetapi setelah apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, jadi hidup dalam hukum kasih karunia, konteks makanan yang menajiskan kita bukan apa yang masuk tapi apa yang keluar. Karena percuma, mohon maaf, kita makan yang baik tapi mulut kita yang jahat. Jadi balik lagi fokus utamanya adalah bukan apa yang masuk tapi apa yang keluar. Karena itu kan yang menentukan kan. Apa yang keluar? Makanya kita mau mengeluarkan pertanyaan netizen. Host ternama ini. Bridging yang cuma bisa yang jaga sangat waktu hard ya. Hard bridging. Hard bridging. Oke. Oke. Apa nih? Oh ini tentang Feren mau aja. Saya punya teman di Myanmar. Myanmar. Dia kayak cocok kayaknya buat bacain. Myanmar. Saya punya teman di Myanmar. Saya punya teman di Myanmar yang awalnya beragama Buddha, namun karena satu dan lain hal, ia kini kehilangan kepercayaan terhadap Tuhan. Pertama Buddha, terus akhirnya hilang nih. Oke. Saya sudah beberapa kali mengajaknya mengenal Islam, tapi jawabannya cukup membuat bingung. Ia bilang ia bersedia masuk Islam, tapi bukan karena keyakinan, melainkan murni karena saya. Di sisi lain, ia mengajak saya untuk menjadi ateis bersama. Ya tentu saya tolak. Pertanyaannya, bagaimana langkah yang tepat untuk membantunya agar ia bisa kembali menyadari eksistensi Tuhan? Dari hatinya sendiri. Iya, simpelnya mah Tuhan tidak bisa dipaksakan. Iya. Pertama itu. Jangan dipaksa. Kristen coba. Iya, bisa coba. Artinya Jadi kalau di kita sederhana ya, orang tuh bisa beriman karena mikir. Udah Iya itu aja sih. sih. Tapi kalau misalnya dia belum bisa mikir ya susah juga sih. Tapi ini ada satu poin yang menarik tau. Gimana kalau gue beriman karena teman? Karena faktor dunia lah, faktor eksternal. Di dalam agama apapun ya, menurutku sama. Kalau di dalam Islam misalnya, lu bisa atas alasan apa aja untuk beriman, tapi untuk menetap di dalam iman lu harus punya satu alasan doang, yaitu adalah logik. Dulu gue pernah, waktu itu sampai nyokap gue marah banget. Gue pas mau pindah ke Kristen. Ya, Tapi dorongannya waktu itu dorongan sosial. oke. Ya karena gue ngerasa gue gak fit in. Muka udah Cina kayak gini. Iya. Namanya mau terus kayak, ke masjid kan nggak masjid. mungkin. Iya, gue gak ngerasa fit in gitu. Terus waktu itu harus ada mata kuliah yang ya sama masing-masing agama gitu. Gue mau pindah Kristen gitu. Wah, meledak-meledak tuh. Nah tapi Sayang intinya banget ada banyak banget orang yang Tinggal dikit lagi padahal. Sayang banget. Yuk terus. ada banyak orang yang karena faktor-faktor eksternal ini memilih agamanya gitu.